Bab 1556, mengumpulkan roh. Jika seseorang memberi peringkat 9 petir emas misterius seperti api surgawi di peringkat api surgawi, petir ini akan membanggakan posisi yang setara dengan api teratai iblis pemurni atau bahkan api pemakan nihiliti. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Itu adalah masalah yang mengguncang bumi setiap kali kilat ini muncul. Dunia akan bergetar dan bahkan Dou Sheng elit akan tampak kecil dan tidak berarti di bawah kekuatan petir ini. Dalam beberapa buku kuno, ada catatan tentang fenomena alam yang tidak biasa yang terbentuk ketika seorang alkemis yang telah mencapai puncaknya memurnikan pil emas tingkat 9. Aspek paling menakutkan dari fenomena yang tidak biasa ini adalah 9 petir emas misterius. Bahkan seorang elit biasa Dou Sheng akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya sedikit pun. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan selama zaman keemasan zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius muncul di benua Dou Qi. Dengan kata lain, pil emas tingkat 9 tidak muncul di benua Dou Qi selama ribuan tahun. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memperbaiki pil obat ilahi ini. Bahkan Xiao Yan hanya bisa diam sebelum kata-kata ini. Mengingat keterampilan penyempurnaan obatnya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di benua itu, tetapi tidak akan sulit baginya untuk berada di peringkat 3 besar. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia sempurnakan adalah pil harta karun tingkat 9. Dia tidak pernah mencoba untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 9 petir emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya pernah dia baca di buku-buku kuno. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia masih bisa mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius. Bahkan dengan ketabahan Xiao Yan, dia tanpa sadar merasa napasnya menjadi sedikit sulit saat ini. Itu lama kemudian sebelum mulutnya akhirnya mengeluarkan gumaman rendah tanpa dia sadari. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Naga petir emas besar berbaring di bagian terdalam dari laut petir. Matanya tertutup rapat. Busur petir emas terus berkedip di sekujur tubuhnya. Energi seperti pemusnahan diam-diam menyebar, menyebabkan alam kosong tampak sangat terdistorsi. Baut Black Demon Lightning yang padat berlama-lama 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seolah-olah mereka menyembah raja mereka. Meneguk, Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dia memeriksa adegan ini. Suara samar itu sangat keras di alam yang benar-benar sunyi ini. Oleh karena itu, banyak baut Black Demon Lightning tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiao Yan seperti banyak ular piton yang marah. Xiao Yan hanya mundur begitu makhluk Black Demon Lightning mulai menyerang. Matanya dengan cepat berkedip saat dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak takut pada petir setan hitam, tetapi dia tidak mampu untuk tidak takut pada naga petir yang tampaknya sedang tertidur. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang memancar dari tubuh naga itu. Dia mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari aura itu. Berdasarkan tebakannya, jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini kemungkinan setara dengan bintang 7 Dou Sheng. Level ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan tingkat aura naga. Bang! Pelarian Xiao Yan menarik semakin banyak makhluk Black Demon Lightning, jadi mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam dari kolam petir tampaknya telah bergejolak. Xiao Yan telah menerobos masuk ke tanah suci mereka dan tampaknya telah membuat mereka marah. Baut Black Demon Lightning melonjak dari segala arah, menuju Xiao Yan. Di bawah serangan dari sejumlah makhluk Black Demon Lightning, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia melambaikan tangannya dan Raja Utara muncul di atas kepalanya.
Bahu Xiao Yan kemudian bergetar saat Little Yi muncul. Setelah itu, Yi kecil terbang di bawahnya. Baik Raja Utara dan Yi kecil masing-masing menjaga Xiao Yan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk Black Demon Lightning tiba setelah Xiao Yan memanggil Little Yi. Namun, kekuatan hisap meletus dari Raja Utara dan Yi kecil ketika mereka berada 100 kaki dari Xiao Yan. Semua sambaran petir ini diserap ke dalam tubuh duo. Ayo pergi. Xiao Yan tidak berani diam setelah dengan mudah memblokir serangan makhluk Black Demon Lightning. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Dia baru saja akan buru-buru melarikan diri ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik dan secara kebetulan melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Petir menyambar dan guntur meraung di dalam mata naga, seolah-olah seluruh dunia telah menembak mata naga besar itu. Ini buruk. Orang besar itu telah terbangun. Sepasang mata dingin tanpa emosi naga menatap Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melarikan diri dari kolam petir ini. Gemuruh! Naga petir emas melebarkan mulutnya yang besar setelah melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, itu telah menyusul Xiao Yan. Petir emas yang menyerbu Xiao Yan dari belakang menyebabkan matanya menyipit. Kecepatan ini tidak meninggalkan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia dengan tegas membalikkan tubuhnya. Majestic Douki dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran besar seperti lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara ditempatkan di depannya. Little Yi juga melintas dengan cahaya api saat dia muncul di bahu Xiao Yan lagi. Wajah kecilnya saat ini menunjukkan kesungguhan yang langka. Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk menghela nafas lega setelah membentuk banyak lapisan pertahanan. Petir keemasan memenuhi matanya sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Bang! Tabrakan kuat itu membuat tubuh Raja Utara mundur. Xiao Yan buru-buru menekan punggungnya, tapi dia tidak bisa memblokir kekuatan besar itu. Sebaliknya, dia juga dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara dikirim terbang, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Orang bisa melihat banyak busur petir emas melompati tubuhnya. Mereka seperti serangga kecil yang terus-menerus menggali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Yan telah disambar petir sejak tangannya menyentuh tubuh Raja Utara. Energi liar dan ganas yang menakutkan itu mengguncang dan menghancurkan pusaran Douki di permukaan tubuhnya. Untungnya, Little Yi dengan cepat melangkah maju. Dia benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam menyedot busur petir berwarna emas ini. Cici! Petir emas besar melilit Xiao Yan, Raja Utara, dan Yi kecil. Banyak busur petir besar terus berkedip. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya, yang telah bergegas, buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani mendekati kilat emas. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dikelilingi oleh busur petir. Setelah Little Yi melahap petir emas, energi yang sangat merusak dan perkasa melonjak ke tubuhnya. Ini adalah energi yang diberikan oleh Little Yi kepadanya. Xiao Yan buru-buru memusatkan pikirannya di atas perasaan terkejut. Dia dengan kuat mengendalikan energi yang besar dan perkasa ini, mengarahkannya melalui mediannya. Dimanapun energi ini lewat, busur emas kecil akan berkedip sebelum tubuhnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disaring oleh Little Yi, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiao Yan menderita. Untungnya, bagian dalam tubuhnya sudah diperkuat oleh Black Demon Lightning. Karenanya, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun meskipun menderita sensasi pahit. Cahaya kilat keemasan berkedip. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya.
Setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya berkurang. Energi seperti kuda liar yang memberontak itu berangsur-angsur berubah menjadi gelombang air banjir seperti douki murni yang mengalir ke tulang-tulangnya. Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya, yang telah berhenti meningkat sebelumnya, sebenarnya mulai sekali lagi tumbuh dengan lambat. Jika tren ini berlanjut, dia kemungkinan akan mencapai tingkat lanjutan dari bintang 5 kelas Dosheng dalam waktu singkat. Kejutan tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun, kegembiraan ini belum menyebar ketika dia dibangunkan oleh suara retak. Matanya buru-buru beralih ke Raja Utara, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya, yang tertutup busur petir emas, telah retak dan membentuk celah samar. Sungguh 9 petir emas misterius yang menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara tidak bisa menahannya. Hati Xiao Yan langsung menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Jika Little Yi tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiao Yan tidak akan berani menyerap energi penghancur ini. Dia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk memperbaiki boneka ini. Dia akan benar-benar merasakan sakit hatinya jika Raja Utara harus dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur setelah dia menyimpan Raja Utara. Yi kecil di bahunya melepaskan kekuatan melahapnya hingga batasnya. Akhirnya, dia menyerap sisa petir emas ke dalam tubuhnya sekaligus. Segera, permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak kilatan cahaya keemasan. Api teratai iblis pemurni di dalam dilepaskan hingga batasnya untuk memurnikan petir ini secara gila-gilaan. Aku telah menerobos. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat semakin banyak energi besar dan perkasa melonjak ke tubuh Xiao Yan. Sebuah kegembiraan muncul di matanya. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Dosheng dengan mengandalkan kekuatan 9 petir emas misterius ini. Dia setidaknya telah menyelamatkan setengah tahun pelatihan. Cepat dan pergi! Tubuh Xiao Yan buru-buru mundur saat dia mengandalkan Little Yi untuk menelan bagian terakhir dari 9 petir emas misterius. Matanya melirik bagian terdalam dari lautan petir saat dia mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas. Raungan naga yang mengandung kesengsaraan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya mundur ke kejauhan karena ketakutan. Aura spiritual sedang berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba membentuk roh. Pemahaman ini menyebabkan sosok Xiao Yan yang menarik diri dengan cepat tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat berkedip. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, ia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, itu tidak bisa disebut roh. Apa yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah pembentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, itu akan berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan api teratai iblis pemurni di masa lalu, 9 petir emas misterius dengan kecerdasan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang diinginkan Xiao Yan. Namun, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh. Bahkan dengan ketabahan mental Xiao Yan, jantungnya mulai berdebar lebih cepat saat dia memikirkan keadaannya yang melemah. Bab 1557, Kekuatan 9 petir emas misterius. Dari sini, seseorang bisa mendapatkan pemahaman tentang betapa menakutkannya tubuh 9 petir emas misterius itu. Namun, segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan seseorang juga membawa risiko. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, hadiah yang lebih besar secara alami akan mengikuti. Bahkan jika Xiao Yan tidak menggunakan 9 petir emas misterius untuk menerobos ke bintang ke-6 dari kelas Dosheng setelah menyerapnya, hanya dengan memilikinya di tangannya berarti Xiao Yan akan memiliki senjata pembunuh melawan lawan yang telah mencapai tingkat ke-7. Bintang kelas Dosheng.
Godaan yang datang dari senjata yang begitu kuat menyebabkan hati tenang Xiao Yan berdebar kencang meskipun ada risiko yang menyertainya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak di dalam benua, lawan-lawannya bukanlah makhluk biasa. Memiliki kartu truf lain di tangannya sama dengan memiliki kehidupan lain. Ini benar-benar kasus mencari harta dari bahaya. Xiao Yan perlahan menarik kegembiraan di dalam hatinya. Matanya terus berkedip saat dia melihat sekeliling bagian terdalam dari lautan petir. Setelah ragu-ragu di dalam hatinya untuk sesaat, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan bertindak jika dia menemukan kesempatan, tetapi jika masih sangat sulit untuk menaklukkan 9 cahaya emas misterius dalam keadaan melemah, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Xiao Yan memfokuskan pikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak busur petir yang meledak di tubuh besar naga petir emas jauh di dalam lautan petir. Sementara 9 petir emas misterius memancarkan raungan yang menyedihkan, petir setan hitam di sekitarnya mulai melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, mereka bahkan tidak ingin mengejar Xiao Yan. Sebaliknya, mereka tinggal 10.000 kaki dari 9 petir emas misterius. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, naluri mereka memberitahu mereka bahwa 9 petir emas misterius sedang mengalami saat yang sangat kritis. Meretih, sebuah sambaran petir emas yang merupakan 1/5 dari 9 petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Busur petir emas yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnah bergoyang liar. Ledakan pembalasan ini bahkan menyebabkan sesuatu yang sekuat 9 petir emas misterius berjuang. Namun, beberapa spiritualitas mulai perlahan meningkat di dalam mata naga yang sedingin es. Hal ini menyebabkannya tampak telah memperoleh sedikit lebih banyak kehidupan dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiao Yan tanpa sadar menjilat bibirnya saat menyaksikan perubahan ini. Tidak terduga bahwa 9 petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan yang begitu ganas untuk membentuk roh. Tetapi jika ia mampu bertahan, kemungkinan akan menjadi keberadaan yang cukup menakutkan di masa depan. Ada segala macam misteri di dunia ini. Contohnya adalah pohon purba bodhisattva. Itu mungkin hanya pohon kuno, tetapi pada puncaknya, dikabarkan bahkan telah bertukar pukulan dengan seorang elit Doudi. Demikian pula, pohon purba bodhisattva tidak memiliki banyak kecerdasan. Semakin kuat objek spiritual alami, semakin sulit untuk membentuk roh. Ini adalah kasus untuk pohon kuno bodhisattva, dan itu tidak berbeda untuk 9 petir emas misterius. Bang-bang! Setelah aura spiritual muncul di mata 9 naga emas misterius, pembalasan di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Sebuah ledakan seperti guntur bergema dari tubuhnya. Setiap ledakan mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Terhadap ledakan liar dan kekerasan ini, spiritualitas di dalam mata naga 9 petir emas tenang tersebar. Sungguh reaksi yang menakutkan. Tidak heran pohon purba bodhisattva tidak mampu membentuk roh. Jika ya, tidak ada yang tahu seberapa menakutkan kekuatan pembalasan itu. Xiao Yan merasa tidak bisa berkata-kata saat dia melihat aura spiritual di dalam mata 9 petir emas misterius meledak terpisah. Dari kelihatannya, 9 petir emas misterius ini mungkin tidak berhasil membentuk roh. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya tampaknya juga merasakan ini melalui insting mereka sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Suara kesedihan yang misterius terpancar dari lautan petir. Baut Black Demon Lightning yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menerkam ke arah 9 petir emas misterius. Banyak busur petir setan hitam berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menyerang tubuh 9 petir emas misterius saat bersentuhan. Setelah mereka masuk, ledakan hebat yang terjadi di tubuh 9 petir emas misterius tampaknya telah melemah. Sepertinya makhluk Black Demon Lightning ini menggunakan diri mereka sendiri untuk memblokir ledakan pembalasan terjadi di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Spiritualitas di dalam mata 9 naga emas misterius menjadi lebih padat karena banyak makhluk Black Demon Lightning menerkam. Pada saat yang sama,
tubuh emasnya yang semula cerah meredup. Kekuatan pembalasan telah menyebabkannya tumbuh lebih lemah. Mengaum! Baut petir setan hitam jauh di dalam lautan petir menjadi lebih gila sementara 9 petir emas misterius mengeluarkan raungan tajam yang menyedihkan. Mereka tanpa rasa takut menyerbu ke dalam tubuhnya, tetapi ketika spiritualitas di dalam mata 9 petir emas misterius menjadi lebih padat, ledakan yang terjadi di dalam tubuh naga menjadi semakin tak terkendali. Riak pemusnahan yang menyebar darinya menyebabkan bahkan Xiao Yan di kejauhan merasa takut. Sepertinya orang besar ini akan gagal. Menjadi pihak yang tidak terkait, Xiao Yan tampak cukup tenang. Matanya menyapu sebelum dia menggelengkan kepalanya. Ledakan pembalasan yang telah dilepaskan di dalam tubuh 9 petir emas misterius telah melonjak berkali-kali lipat. Menurut tren ini, baut Black Demon Lightning tidak dapat menekan ledakan petir terlepas dari bagaimana mereka menerkam. Begitu mereka gagal menekan kekuatan ini, kecerdasan dan semangat yang dibentuk oleh 9 petir emas misterius setelah banyak kesulitan akan hancur berantakan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah dengan jelas membayangkan akhirnya. 9 petir emas misterius telah terbentuk setelah jangka waktu yang lama tanpa disadari. Sangat disayangkan untuk gagal membentuk roh. Surga mungkin telah memberkatinya dengan kekuatan besar, tetapi mereka juga telah merampas hak-hak lain darinya. Bang bang bang! 9 petir emas misterius tampak redup saat berada jauh di dalam lautan petir. Tubuhnya, yang tampaknya terbuat dari emas, juga menjadi lebih ilusi. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan balik yang menakutkan. Petir setan hitam di sekitarnya berhenti menyerang ke depan ketika 9 petir emas misterius mengempis ke lautan petir seolah-olah telah menerima nasibnya. Mereka berlama-lama di sekitar naga dan mengeluarkan rengekan yang dalam. Suara mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Xiao Yan menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir emas misterius melemah. Naga itu tidak lagi mampu membuatnya merasakan bahaya yang dia rasakan sebelumnya. Formasi spiritual telah gagal. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah melalui ruang kosong dan bergegas turun. Setelah itu, dia muncul jauh di dalam lautan petir. Dia melihat naga petir emas setinggi 10.000 kaki dari jarak dekat. Naga itu menatapnya dengan sepasang mata yang sangat redup. Itu tidak meluncurkan serangan apapun. Merengek, namun, makhluk Black Demon Lightning dengan marah menyerbu saat Xiao Yan menerobos masuk lagi. Mereka bersiul dan menyerbu, tapi Little Yi bangkit dari bahu Xiao Yan. Baru pada saat itulah tubuh-tubuh yang menyerbu ini berhenti, seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Beri aku kekuatanmu dan aku akan membantumu membentuk roh. Tubuh Xiao Yan melayang di depan 9 petir emas misterius. Tubuhnya yang mungil seperti semut. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan mata naga redup dari 9 petir emas misterius berfluktuasi. Kekuatan besar adalah hambatan terbesar untuk pembentukan rohmu. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan skala naga di depan mata 9 petir emas misterius. Segera, api merah muda melonjak dari jarinya. Setelah itu, dia menariknya dengan kasar. Cahaya kilat keemasan terang segera ditarik keluar dari tubuh 9 petir emas misterius. Petir emas samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Ekstraksinya secara tak terduga mulus. Salah satu alasannya adalah bahwa 9 petir emas misterius sangat lemah. Yang kedua adalah bahwa itu tidak membalas sedikit pun, seolah-olah telah memahami kata-kata Xiao Yan. Untuk memiliki kecerdasan, ia rela melepaskan kekuatannya. Itu sudah bosan dengan perasaan keberadaan yang kabur seperti ini. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Api merah muda di telapak tangan Xiao Yan melonjak. Itu berubah menjadi jaring api besar yang dengan kuat menahan naga petir emas. Ini adalah kekuatan di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Sifat destruktif di dalamnya telah sangat melebihi harapan Xiao Yan. Bahkan tubuhnya akan meledak jika dia menyerap energi penghancur ini. Mengaum! Naga petir emas dengan liar berjuang di dalam jaring api.
Ia ingin melarikan diri, tetapi jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang atau sesuatu. Segel! Xiao Yan menyelipkan jarinya di udara di depannya dan garis darah terbang keluar. Setelah itu, sebuah formasi dengan cepat terbentuk di jaring api. Cahaya api bergetar dan jaring api, yang telah melilit naga emas, mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir mini yang memasuki tubuh Little Yi. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh roh api Little Yi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Matanya kembali ke 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi, itu telah berubah menjadi naga emas setinggi 100 kaki. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala naga dari 9 petir emas misterius ini. Tangannya membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini, 9 petir emas misterius hanyalah eksistensi yang setara dengan Douzun. Tidak ada pembalasan karena semangatnya terbentuk pada saat ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat lonjakan spiritual di dalam mata naga dari 9 petir emas misterius. Mendapatkan kecerdasan terlalu mudah setelah melepaskan kekuatannya. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Xiao Yan sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari kolam petir. Mata naga dari 9 naga emas misterius mengamati bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam. Pada saat ini, itu seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Itu dengan kuat mengingat orang pertama yang dilihatnya dan tidak akan pernah melupakannya. Bab 1558, Perubahan. Sebuah cahaya terang melesat dari kolam petir di alam kosong. Itu lolos dari kolam petir dalam beberapa kilatan. Setelah itu, sesosok tubuh berbalik dan melihat ke belakang. Dia hanya diam-diam menghela nafas lega setelah memastikan tidak ada perubahan yang tidak biasa terjadi di belakangnya. Sosok manusia ini secara alami adalah Xiao Yan, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kekuatan 9 petir emas misterius. Proses mendapatkan energi secara tak terduga mulus, jadi beban yang membebani hatinya baru hilang sekarang setelah dia berhasil meninggalkan kolam petir. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan melonjak di matanya. Dia telah memperoleh hadiah yang kaya selama perjalanan ke kolam petir ini. Tidak hanya dia berhasil memperkuat Raja Utara sampai sebanding dengan bintang 6 Dousheng, dia bahkan melompat dari tingkat awal bintang kelima dari kelas Dousheng ke tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Dousheng. Tentu saja, hadiah terbesar adalah kekuatan penghancur yang telah dia singkirkan dari 9 petir emas misterius. Xiao Yan mengangkat tangannya. Api merah muda bergejolak dan Little Yi muncul dalam sekejap. Pada saat ini, tangan kecilnya yang lembek telah mendapatkan simbol naga emas. Kekuatan destruktif yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa, berdesir, dan menyebar dari simbol ini. Yiwa. Mata besar Yi kecil yang cerah dengan marah menatap Xiao Yan. Mulutnya mengeluarkan tangisan lembut. Dia sedikit kesal karena Xiao Yan benar-benar menyegel benda berbahaya seperti itu di dalam tubuhnya. Harus diketahui bahwa kekuatan 9 petir emas misterius adalah sesuatu yang bahkan api teratai iblis pemurni mengalami kesulitan untuk menyempurnakannya. Selain itu, kekuatan ini sombong dan tidak dapat dijinakkan. Itu akan meledak jika seseorang ceroboh. Pada saat itu, seseorang akan benar-benar berakhir menderita. Hehe, santai, semuanya baik-baik saja. Xiao Yan tertawa. Dia menggosok kepala Little Yi dan menghiburnya. Setelah itu, dia memeriksa simbol naga emas dengan ekspresi kontemplasi. Meskipun dia tahu bahwa simbol ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya.
Energi di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan yang sangat kaya. Bahkan bintang 7 elit Du Sheng tidak akan berani menyerapnya. Bahkan kurang perlu dikatakan untuknya. Sangat sulit untuk memperbaiki hal ini bahkan dengan mengandalkan api teratai iblis pemurnian Yi kecil. Sepertinya saya hanya bisa sementara menempatkannya di tubuh Little Yi dan menggunakan api iblis untuk terus memperbaikinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Xiao Yan mengambil keputusan setelah merenung sejenak. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya dan mengembalikan Little Yi ke tubuhnya. Menyimpan barang ini untuk sementara mungkin bukan keputusan yang buruk. Akan membantu jika dia tiba-tiba menemukan dirinya dalam banyak masalah. Aku sudah pergi begitu lama. Aku harus kembali ke Pulau Naga dulu. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan. Sayap tulang hijau merah di punggungnya menyebar. Sayapnya mengepak dan tubuhnya bergegas ke cakrawala kehampaan seperti bintang jatuh dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat Xiao Yan kembali ke Pulau Naga, pulau yang benar-benar baru telah membuatnya merasa sedikit terkejut dan terkejut. Banyak gunung berdiri di pulau yang luas itu. Kadang-kadang, beberapa naga fake kuno yang sangat besar akan terbang di sebelah awan yang tersisa. Raungan naga yang dalam terus bergema di sekitar Pulau Naga. Pulau Naga saat ini adalah kombinasi dari 4 pulau naga besar. Tidak hanya itu besar, itu juga pertama kalinya sejumlah besar anggota suku berkumpul bersama dalam beberapa ribu tahun terakhir. Anggota suku ini telah dipisahkan ke 4 pulau di masa lalu dan jarang memiliki kesempatan untuk muncul di tempat yang sama. Sosok Xiao Yan tergantung tinggi di udara. Persepsi spiritualnya menyapu pulau dan alisnya terangkat tanpa sadar. Dari akal sehatnya, ada hampir 10 elit Du Sheng di Pulau Naga, tidak lebih lemah dari aliansi Menshan Langit. Memang layak menjadi suku naga Fight kuno. Meskipun belum memulihkan kekuatan puncaknya, itu masih tidak bisa diremehkan oleh orang lain. Tampaknya klaim bahwa suku naga kuno dapat melawan klan kuno seperti klan Gu atau klan Hun pada puncaknya bukanlah kata-kata kosong. Xiao Yan memuji dan mengangguk. 4 pulau naga besar memiliki banyak ahli untuk memulai. Meskipun banyak yang mati menjalani penyatuan besar, tidak banyak kerugian dalam hal puncak Du Sheng. Sekarang 4 pulau naga besar telah bersatu kembali, semua ahli ini secara alami tunduk pada Ziyan. Formasi ini secara alami cukup mengesankan. Dengan hanya mengandalkan barisan ini, kemungkinan tidak ada yang bisa menantang posisi naga Fight kuno di dunia binatang ajaib. Bahkan iblis surga saat ini suku Phoenix akan mengalami kesulitan untuk menantang mereka. Xiao Yan secara alami merasakan kegembiraan yang besar di hatinya karena suku naga Fight kuno mampu mempertahankan kekuatan seperti itu. Mengingat hubungannya dengan Ziyan, hubungan antara Sky Menshan Alliance dan suku naga Fight kuno juga akan cukup erat. Dengan bantuan rahasia dari suku naga Fight kuno, posisi aliansi Istana Langit akan menjadi sangat stabil dan tak tergoyahkan. Para penjaga di udara di atas Pulau Naga berpatroli di langit lebih sering dari sebelumnya. Bagian demi bagian dari penjaga naga kuno mengepakkan sayap naga di punggung mereka, tumpang tindih saat mereka berpatroli di pulau itu. Xiao Yan, yang melayang di langit dan merasa kagum dengan perubahan Pulau Naga, juga terdeteksi oleh mereka. Segera, selusin sosok Plus dengan cepat terbang ke arahnya, tetapi kehati-hatian di wajah mereka dengan cepat menjadi hormat setelah menemukan identitas Xiao Yan. Mereka membungkuk pada Xiao Yan dari kejauhan sebelum mundur. Tindakan hormat mereka menyebabkan Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun ke Pulau Naga. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di halaman yang tenang. Xiao Yan, sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Cai Lin dan Ziyan di halaman. Mereka dengan cepat pulih dan berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Pulau Naga benar-benar telah mengalami perubahan yang begitu drastis. Tampaknya Anda, Kaisar Naga, memiliki beberapa keterampilan. Xiao Yan memandang Ziyan dan tertawa. Ci, kamu telah hilang selama hampir 2 bulan.
Jika Anda masih belum kembali, kami akhirnya akan mengirim orang ke kolam petir di alam kosong untuk mencari Anda. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia tidak menampilkan prestise Kaisar Naga di depan Xiaoyan. Nada suaranya tidak berbeda dari seorang gadis kecil. Kekuatanmu meningkat lagi. Cailin di sampingnya sangat tanggap. Dia merasakan perubahan Xiaoyan saat dia muncul, menyebabkan dia berteriak kaget. Dousheng bintang 5 tingkat lanjut, saya beruntung bertemu di dalam kolam petir di alam kosong. Xiaoyan tersenyum tetapi tidak menjelaskan pertemuan itu secara detail. Ada makhluk Black Demon Lightning yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam kolam penerangan. Dousheng bintang 4 atau 5 biasa tidak akan dapat dengan mudah mengisi daya ke dalamnya. Dia tidak ingin anggota suku naga kuno mengalami kecelakaan di tempat itu jika berita tentang pertumbuhannya menyebar. Selain itu, 9 petir emas misterius masih ada di sana. Meskipun kekuatannya telah berkurang, hanya masalah waktu sebelum kekuatannya pulih mengingat misterinya. 9 petir emas misterius dengan kecerdasan dan kekuatan di bintang ke-7 dari kelas Dousheng adalah sesuatu yang Xiaoyan harus lari secepat mungkin. Cailin dan Ziyan hanya bisa tertawa getir setelah Xiaoyan memastikan bahwa kekuatannya telah meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Xiaoyan telah melompat dari tahap awal bintang ke-5 kelas Dousheng ke tingkat lanjutan dari bintang ke-5 kelas Dousheng. Kecepatan ini agak terlalu menakutkan. Xiaoyan secara alami memahami pikiran mereka, tetapi dia tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia cukup beruntung untuk bertemu dengan sejumlah besar makhluk Black Demon Lightning dan dapat mengandalkan tubuh roh api Little Yi sebagai media untuk menyaring dan menyerap energi di dalamnya, memungkinkan dia untuk memperkuat secara signifikan. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan yang terbentuk dari akumulasi keberuntungannya. Saat ini, Naga Fight kuno sedang berjalan di jalur yang benar. Saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke aliansi. Xiaoyan melirik Ziyan dan memberitahunya tentang pikirannya. Apakah kamu pergi? Ziyan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk sedikit tidak mau dan berkata, itu juga bagus. Aliansi Sky Mansion baru saja mengalahkan Hall of Souls dan menjadi pusat perhatian. Memang benar bahwa Anda tidak bisa tinggal jauh. Selain itu, masalah suku yang bergabung dengan aliansi kurang lebih telah diselesaikan. Anda harus memberitahu eselon atas aliansi ketika Anda kembali kali ini. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Ziyan dan berkata, suku naga kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya. Anda harus memulihkan diri selama periode waktu ini. Tidak perlu bagimu untuk terlibat dalam kekacauan di Central Plains. Xiaoyan jelas mengerti bahwa membentuk aliansi dengan suku naga Fight kuno akan menjadi hal yang baik untuk aliansi Mansion Langit. Namun, jika dia memikirkan aliansi dari sudut pandang Ziyan, ini bukan keputusan yang baik. Konflik internal dalam suku naga Fight kuno baru saja diselesaikan. Jika mereka memilih untuk memulihkan diri, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Itu Sky Mansion Alliance memiliki banyak musuh, termasuk faksi pamungkas seperti klan Hun. Memilih untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion pada saat ini tidak diragukan lagi akan menyeret suku ke dalam berbagai kekacauan. Suku naga Fight kuno akan selalu membalas semua bantuan. Anda telah menyelamatkan suku naga kuno kami dari bahaya 2 kali. Setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Terlepas dari masalah apa yang kamu hadapi, suku naga Fight kuno akan selalu menjadi temanmu. Mata cantik Ziyan menatap Xiaoyan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terpana dan tidak bisa berkata-kata. Hehe, ini yang dikatakan sesepuh. Aku hanya meminjam kata-kata mereka. Ekspresi muram di wajah Ziyan tetap sesaat sebelum dipatahkan oleh senyum nakalnya. Xiaoyan hanya tertawa getir setelah melihat senyumnya. Perempuan ini, tenang,
Ini adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh suku. Meskipun saya adalah Kaisar Naga, saya tidak dapat menghalangi keputusan mereka. Ini adalah hadiah yang akan diberikan oleh suku naga Void kuno kepadamu sebagai teman. Ziyan terus tersenyum manis. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Ziyan mengatakannya seperti ini. Mengatakan apa-apa lagi akan memasang suatu tindakan. Pada saat ini, Aliansi Mensyah Langit memang membutuhkan sekutu yang begitu kuat. Bantu aku berterima kasih kepada berbagai sesepuh. Saya pasti akan kembali ke Pulau Naga di masa depan jika saya punya waktu. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Kamu bisa mengirim seseorang ke Pulau Naga jika ada yang kamu butuhkan. Suku Naga kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ziyan sedikit tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tertawa keras dan mengangguk. Tanpa menambahkan apapun, dia melangkah maju ke celah. Sosok halus Cailin melintas di belakangnya dan mengikuti. Retakan spasial perlahan menghilang setelah dia memasukinya, meninggalkan Ziyan yang menatap retakan yang hilang dengan bingung.